Dunia pendidikan kian berbenah, salah satunya menerapkan kurikulum merdeka di sekolah termasuk di Kota Banjarbaru. Kurikulum Merdeka Belajar adalah inovasi dalam pendidikan Indonesia yang bertujuan mengembangkan potensi dan minat belajar siswa. Kurikulum ini memberikan kebebasan kepada siswa dalam memilih minat dan belajar mereka. P5 dalam kurikulum Merdeka merupakan singkatan dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Program ini untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari isu-isu penting di sekitar, termasuk melakukan kunjungan langsung dan berdialog dengan tokoh-tokoh. Kemajuan dunia pendidikan di Banua tidak terlepas dari sinergi stakeholder, termasuk peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Duta TV, apa kabar? Saya Fatia kembali menyapa Anda dalam program Galeri Banua. Tentunya selama 60 menit ke depan, pemirsa. Saat ini saya sedang berada di depan kantor DPRD Kota Banjarbaru karena sesaat lagi akan ada ajang sana pelajar di dalam, tentunya di Aula Linggangan Intan DPRD Kota Banjarbaru, karena akan ada diskusi antara pelajar SMP IT Kardan Hasanah Banjarbaru dengan DPRD Kota Banjarbaru. Kira-kira bicara soal apa? Berikut tayangannya untuk Anda. SMP IT Kardan Hasanah Banjarbaru berkunjung ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banjarbaru yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat, Lapangan Murjani, Banjarbaru pada Rabu 8 November 2023. Tujuan ajang sana pelajar ini untuk berdialog seputar peran Dewan dalam memajukan pendidikan di Kota Banjarbaru dan melihat secara langsung seperti apa kinerja dan tempat bekerja anggota Dewan. Ajang sana pelajar ini dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Kota Banjarbaru Fadliansyah, Ketua Komisi 1 yang meliputi pendidikan Takin Baskoro, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru Dedi Sutoyo, serta jajaran pengurus yayasan dan Dewan Guru serta 78 siswa-siswi SMP IT Kardan Hasanah Banjarbaru. Alhamdulillah, marilah kita nantinya berikan puji kepada syukur kita masih Pak karunia tauhid gereja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi dan juga bisa belajar bersama terkait dengan studi banding SMP IT Kardan Hasanah. Mudah-mudahan dengan studi banding ini bisa menambahkan wawasan dan juga pengetahuan terkait dengan fungsi dan tugas lembaga Dewan Perwakilan Rakyat khususnya daerah Banjarbaru. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh guru dan juga siswa-siswi atas kunjungan ke lembaga representasi masyarakat Banjarbaru. Jadi di DPRD Banjarbaru ini adalah merupakan lembaga perwakilan masyarakat. Jadi yang kami hadir sama Bapak Komisi 1 ini ialah merupakan perwakilan dari semua masyarakat Banjarbaru. Karena DPRD Banjarbaru ini terdiri dari beberapa dapil dan juga beberapa kecamatan dan juga kelurahan yang
Jadi ialah perwakilan dari Kecamatan Landasan Belit. Sorry, maksud saya ini sama Landasan Belit juga. Tahu saya. Ada juga beberapa dewan yang lain juga merupakan perwakilan dari masyarakat beberapa kecamatan di Banjarbaru. Di Dewan Perwakilan Rakyat ini jumlahnya ialah sejumlah 30 orang. 30 orang dan 30 orang itu dibagi beberapa dapil. Ada dapil pertama yang gabungan dari Kecamatan Banjarbaru Utara dan Selatan, dapil 2 Kecamatan Cepaka, dapil 3 Kecamatan Denanggar, dan dapil 4 ialah Kecamatan Landasan Belit. Jadi semua ini ialah berjumlah 30 dan untuk menduduki puncak kursi pimpinan ialah itu merupakan partai pemenang pemilihan legislatif. Jadi yang menduduki puncak pimpinan yang pertama ialah ketua DPRD itu sendiri, ialah di mana hasil perolehan pemilu legislatif tahun kemarin itu ialah partai yang paling banyak kursinya. Pertama yang paling banyak kursinya yaitu ialah Partai Gerindra, dan yang nomor 2 ialah kursi terbanyak dan juga suara terbanyak. Kalau misalnya Gerindra suara terbanyak dan kursi terbanyak, nomor 2 ialah Partai Golkar sebagai wakil 1, dan juga disusul nomor 3 ialah Partai Persatuan Pembangunan. Yang dimana 3 unsur ini ialah merupakan pemenang dan juga juara 3 besar dari pemilihan legislatif. Itu berdasarkan aturan pemilihan KPU terkait dengan porsi kedudukan untuk menjadi ketua DPRD dan juga KPU. Dan unsur pimpinan ini di DPRD Banjarbaru itu ada terbagi dari 5 alat lembaga dewan. Pertama unsur pimpinan DPRD, kedua unsur komisi, dan juga unsur bapak perda, unsur badan kehormatan. Ya, ada 4 dan juga ada juga yang di luar AKD tapi masuk dalam susunan AKD, yaitu pansus atau panitia khusus. Nah, tadi saya sudah sampaikan dari unsur pimpinan itu ya ada di bawah pimpinan itu ada membidangi komisi-komisi. Komisi ini adalah terkait dengan mitra kerja DPRD bersama eksekutif. Kalau komisi 1 itu membidangi dengan pemerintahan dan juga pendidikan. Jadi semua berkaitan dengan pemerintahan dan juga urusan pendidikan itu ya merupakan tugas dari komisi 1. Jadi kayak misalnya ada bukan mau menyampaikan aspirasi dan juga masalah yang lain yang juga perlu didiskusikan terkait dengan fungsi pemerintahan daerah, dia itu membidangi tugasnya komisi 1. Dan komisi 1 itu berjumlah 9 orang, termasuk juga 10 orang maksud saya, termasuk 1 unsur pimpinan. Dan juga komisi 2 yang membidangi dengan pendapatan dan juga keuangan daerah. Jadi masalah urusan pajak, masalah urusan keuangan daerah itu merupakan mitra kerja dari komisi 2 yang berjumlah 10, dan juga komisi 3. Komisi 3 ini terkait dengan infrastruktur kota dan juga masalah pembangunan manusia. Jadi terkait dengan infrastruktur dan juga pembangunan pengembangan manusia itu ialah merupakan mitra dari komisi 3. Jadi semua DPRD ini mempunyai susunan bawahan, yaitu adalah komisi ya. Dan komisi ini semua dikoordinatori oleh unsur pimpinan. Jadi kayak misalnya saya berbagi tugas sama wakil koordinator komisi berapa. Misalnya saya komisi 1, wakil 1-nya komisi 2, dan wakil 2-nya komisi 3. Jadi kita unsur pimpinan ini menjadi koordinator per komisi. Dan juga di samping komisi ini di DPRD
itu ada BKD, yaitu Badan Legislasi Daerah, atau biasa disingkat di kita ya Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda. Bapemperda sendiri ini bila tugasnya khusus untuk di lembaga ini terkait dengan pembentukan, revisi dan juga pencabutan raperda. Jadi tugasnya ialah menetapkan bersama eksekutif terkait program pembentukan perda untuk tahunan yang ada di DKT Banjarbaru. Jadi semua raperda Banjarbaru setiap tahun yang disusun dan juga ditetapkan itu ialah Bapemperda DKT Banjarbaru. Jadi kalau misalnya ada pengusulan, ada revisi dan juga bahkan ada pencabutan perda, itu masuknya ke Bapemperda. Bapemperda nanti rapat bersama SKPD dalam hal ini bagian hukum dan juga SKPD terkait raperda untuk dibahas dan juga ditetapkan menjadi program kerja tahunan oleh Bapemperda. Dan misalnya tahun depan berapa Bapemperda yang kita sepakati dibahas, mungkin ada 12 itu mungkin bagi dua sama eksekutif, ada usul inisiatif DPRD sendiri ataupun juga ada usul dari pihak eksekutif dalam hal ini di bagian hukum atau Pemko. Jadi kayak misalnya bagian hukum itu rapatnya ialah mereka yang ditetapkan pada dulu, terus diajukan ke DPRD dan kemudian disepakati oleh DPRD. Dan di DPRD sendiri ini ada usul inisiatif DPRD Raperda. Usul inisiatif Raperda itu sendiri ialah mengusulkan rancangan raperda yang akan dibahas untuk tahun depan. Dan misalnya ada anggota dewan yang mengusulkan raperda yang perlu dibahas terkait pengolahan. Kayak misalnya bagaimana bantuan pendidikan sekolah, bantuan keuangan sekolah untuk bisa menjadi payung hukum, misalnya ya, untuk sekolah untuk bantuan hukum oleh pemerintah kota. Mungkin ada usulan untuk dibuat skema regulasi aturannya untuk bantuan keuangan, lalu disampaikan ke anggota DPR. Anggota DPR terserah, bisa perorangan, bisa per komisi, bisa langsung dari ketua pimpinan dan juga anggota DPR, anggota balik sendiri. Dan nanti kalau sudah disampaikan, nanti dirapatkan di internal Bapemperda dan sudah dirapat internal baru dibawa ke forum resmi, yaitu pertemuan dari badan hukum dan juga badan Bapemperda untuk disepakati bersama beberapa usulan program perda untuk tahun depan atau tahun jawab DPRD Banjarbaru. Alhamdulillah selama DPRD Banjarbaru tugas Bapemperda terkait dengan raperda ini kita tidak pernah terhutang atau tersisakan satu perda. Alhamdulillah yang kita sudah tetapkan jumlah Bapemperda Banjarbaru itu semua tiap tahun sudah diselesaikan atau sudah diparipurnakan untuk dijadikan perda. Karena ini merupakan komitmen kita bersama baik eksekutif maupun juga DPRD selaku tanggung jawab tugas Bapemperda yang ada di Banjarbaru. Nah, tadi sudah saya sampaikan ada badan kehormatan ya. Terakhir, badan kehormatan ini tugasnya dalam menyidangkan dan menindaklanjuti sanksi ketika anggota DPR. Jadi kalau misalnya ada anggota DPR bermasalah terkait dengan etika dan juga kasus pidana, itu mungkin sebelum dibawa ke aparat hukum itu ada sanksi juga untuk di DPRD. Mungkin ada sanksinya seperti tidak bisa tukar, juga sanksi sebelum pidana itu sanksi pemberhentian sementara, pemberhentian antara waktu untuk diajukan oleh partai politik sebagai sanksi atas perbuatan anggota DPRD. Nah,
Badan kehormatan ini sama kayak Badan Mahkamah Kehormatan DPR RI yang MKD. Kalau DPR RI MKD, kalau di sini ialah Badan Kehormatan itu menjaga marwah etika terkait dengan anggota DPR. Jadi Dewan ini tidak bisa juga sebenarnya untuk berbuat, kan ada Badan Kehormatan yang mengawasi dan juga menindaklanjuti sesama anggota DPRD. Dan anggota DPRD ini ialah pure merupakan pilihan langsung dari masyarakat. Jadi tidak dipilih oleh partai politik. Partai politik yang menentukan masyarakat untuk memilih calon-calonnya, dan masyarakat sendiri itulah yang memilih perwakilan sebagai wakil rakyat. Nah, DPR ini merupakan representatif masyarakat Banjarbaru, dan gabungan dengan masyarakat Banjarbaru itu ialah wali kota. Jadi wali kota ini gabungan dari lembaga dewan. Jadi kayak misalnya kita di DPRD per kecamatan yang dipilih langsung perwakilan kita, kalau wali kota itu dipilih langsung semua kota ya, seluruh kecamatan. Jadi perwakilan seluruh kecamatan dipilih satu orang untuk layak menjadi wali kota, dan suara terbanyak adalah menjadi pemenang di wali kota Banjarbaru. Nah, wali kota itu sendiri itu bisa dipilih melalui partai politik. Partai politik ini yang bisa diajukan oleh wali kota adalah sekitar 20% kursi parlemen. Jadi kalau misalnya jumlah anggota DPR ada yang mau maju jadi wali kota, minimal 20% dulu dia harus kantongi anggota DPR untuk bisa maju wali kota. Dan juga kalau bisa digabung, alhamdulillah. Kalau misalnya tidak sampai 20% berarti tidak bisa diusung jadi calon wali kota itu sendiri. Dan juga partai Gerindra merupakan 20%, dari mudah-mudahan di tahun depan bisa calon parlemen dan juga calon wali kota itu sendiri ya. Mungkin saya ceplosan tapi di gambaran umum untuk sistem demokrasi dan juga sistem pemilihan seperti itu. Mungkin dari saya sekian dulu ya. Sekian dulu terkait dengan profil DPRD Banjarbaru, dan selanjutnya saya kembalikan kepada MC untuk membuat acara selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya berkat rahmat dan kasih sayang dari beliau kita masih diberikan kesempatan untuk memberikan kontribusi baik terhadap diri kita, terhadap lingkungan, terhadap keluarga. Allah masih memberikan kita panjang umur sehingga hari ini alhamdulillah kita ditakdirkan Allah untuk bertemu dengan Bapak Ketua DPRD di Kota Banjarbaru. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para pengikutnya, sahabat beliau, dan kita hingga yaumil akhir nanti. Alhamdulillah, suatu kebanggaan Pak Padi bagi kami bisa bertemu dengan Pian di sini. Anak-anak SMP Teguh Hasanah dalam kegiatan hari ini yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Suara Demokrasi. Hal ini tidak mudah sehingga teman-teman bisa sampai di sini. Yang tadinya Pian-Pian itu tahu hanya secara teori, alhamdulillah Pak Padi menjelaskan banyak sekali ilmu yang tidak kita dapatkan di sekolah. Tetapi ilmu itu didapat dari salah satunya melalui proyek Pelimani. Anak-anak yang saya sayangi, ambillah ilmu sebanyak-banyaknya dari hasil pertemuan kita ini. Insya Allah itu pasti bermanfaat untuk kita. Pak Padi, sedikit saya bercerita tentang dia. Pak Padi adalah
bersekolah di SMP Pondok Asana. Alhamdulillah kami tidak pernah mendengar sesuatu yang tidak baik tentang beliau. Artinya sesuatu yang Pak Pandi dapatkan saat ini bukan serta-merta dengan gampangnya, tetapi bagaimana beliau menjaga nama baik beliau sehingga hari ini beliau bisa berkedudukan di sini sebagai Ketua DPRD Kota Banjarbaru. Pintar sudah pasti. Di balik itu semua adalah bagaimana beliau bersikap kepada guru dan berbakti kepada orang tua. Kalian insya Allah akan menjadi pemimpin kami. Insya Allah. Seperti dulu Bapak tadi menjadi pelajar, sekarang alhamdulillah tidak ada yang menyangka segala sesuatunya. Yaitu tadi karena saya katakan beliau sudah menjaga nama baik, menjaga etika beliau, dan sudah pasti beliau karena taat terhadap orang tua, jadi Allah memberikan berkah kepada beliau saat ini. Kami hanya bisa mengucapkan terima kasih Pak untuk segala kebaikan yang diberikan oleh anggota DPRD, menjamu kami dengan hal yang sangat luar biasa. Tadi juga di luar kami sudah menyampaikan bagaimana adabnya sebagai tamu, dan ini adalah salah satu adab dari DPRD Kota Banjarbaru menerima tamu yang luar biasa. Bisa berikan tepuk tangan. Akhir kata Pak, kami mengucapkan jazakallahu khair. Insya Allah hanya Allah yang bisa membalas segala kebaikan Bapak. Insya Allah kami yakin hanya dengan pendidikanlah orang-orang itu bisa naik derajat. Karena kata Allah, Allah akan mendidikan orang-orang yang berilmu dan berakhlak mulia. Jadilah anak-anak yang berilmu dan yang berakhlak mulia. Insya Allah kalian bisa seperti Pak Fadli. Mohon maaf apabila dalam kita bersilaturahim ini Pak ada sesuatu dan lain hal yang tidak berkenan. Mudah-mudahan anak-anak bisa menjaga etikanya sebagai tamu di DPRD Kota Banjarbaru. Akhir, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini sehat semua? Nah, ini P5 ya. Udah ngerti kan P5 ya? Jadi pengantin juga saya udah ngerti P5. Bener ngerti ya? Pak P5 kan ngerti ya? Pak yang menyenangkan selain jam kok. Nah ini anak-anak sekalian mendapat kesempatan yang luar biasa. Setelah Bapak ada Ketua Dewan, kemudian ada Pak Praskoro, Sidit ini Ketua Komisi 1. Komisi 1 itu yang mendampingi Bapak, mendampingi kami Dinas Pendidikan dalam bekerja. Dan sebelah kanan ada Bu Ana, Sekretaris DPRD. Hari ini meluangkan waktunya buat anak-anak sekalian untuk berinteraksi langsung. Jadi ada penjelasan singkat, substansi adanya DPRD, susunan komisi dan seterusnya. Silahkan kalau ada yang ditanyakan nanti ditanyakan sepuasnya, sepuasnya. Mudah-mudahan setelah anak-anak dari sini ada oleh-oleh yang didapat yang akan selalu diingat dan mudah-mudahan bisa mempengaruhi keputusan anak-anak sekalian. Cepat kok, ada yang ingin jadi anggota dewan? Ada lah. Angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan dulu. Ada yang ingin jadi guru lah. Jadi guru. Kalau jadi kepala sekolah, jadi kepala dinas pendidikan, jadi tentara, jadi polisi. Wah ini mulai bahaya Pak, banyak orang yang pengen jadi polisi. Makanya duduk.
begini jadi dewan dia juga, jadi polisi dia juga. Jadi begini, ini SMP ya, SMP. Mulai diorek-orek kepingin jadi apa? Nanti SMA mulai belajar dituliskan di setiap bukunya bahwa saya ke depan ingin menjadi profesi ini, profesi ini, profesi ini. Setiap kamu melangkah keluar dari rumah harus diingat, oh saya ini pengen jadi tentara nih. Lalu mulai mengancam-ancam kalau tentara itu badannya kuat, larinya kuat, otaknya pintar, jadi polisi begini. Nah itu ditanamkan di dalam hati, ditulis, diingat-ingat cita-cita tersebut. Tapi harus ingat juga bahwa tidak semua cita-cita akan bisa tercapai. Misalnya tadi ada jadi polisi ada 8 ya 9 ya. Coba ini berataan jadi polisi. Cita-cita saya jadi polisi. 2 persyaratan saya jadi polisi Pak. Terus nanti tukang becak jadi polisi, guru jadi polisi, maka polisinya jadi apa? Jadi iya jadi banyak. Nanti puncak kesini. Tukang becak jadi polisi, guru jadi polisi, ya kan? Tentara jadi polisi, polisinya jadi apa? Jadi banyak, jadi polisi semua. Kan tidak mungkin ya, yang jadi polisi mungkin 5 orang karena itu yang diterima. Nah kalian juga harus menyiapkan diri bahwa harus paham keputusan Allah adalah yang terbaik. Nanti kalau punya cita-cita, punya keinginan yang kecil-kecil, misalnya pengen HP, jangan sampai ngancur itu rumah atau beli-beli bukan TV, jangan sampai dilihat kemampuan orang tua bisa beli. Ya ingat keputusan Allah pasti yang terbaik. Gampang dilakukan orang semua. Nah itu aja, Bapak nggak ingin panjang lebar. Bapak nunggu ini pertanyaan dari anak-anak sekalian terkait dengan P5 hari ini. Silahkan tanya sedalam-dalamnya, sebanyak-banyaknya. Insya Allah nanti akan mendapat pencerahan dan jawaban dari narasumber Ketua Dewan dan Komisi 1. Itu saja yang ingin Bapak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tibalah acara puncak yakni dialog dan diskusi bersama. Dalam kesempatan ini siswa dan siswi SMP IT Kardan Hasanah diberikan kesempatan untuk bertanya langsung dengan DPRD Kota Banjarbaru seputar pendidikan, mulai dari pendidikan inklusi, upaya peningkatan kualitas dan mutu pendidikan, hingga sejarah dan tujuan DPRD. Sebelum diskusi kita mulai, dan adik-adik mempersiapkan apa yang mau ditanyakan. Saya sedikit mau berkenalan juga dengan beliau-beliau ya. Pertama-tama yang saya hormati tentu Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, Ibu Ketua Yayasan atau yang mewakili dari SMP IT Kardan Hasanah, Ibu Kepala Sekolah, Dewan Guru, dan tentu adik-adik semua siswa-siswi SMP IT Kardan Hasanah. Dan yang teristimewa, ini bukan kami lupakan, tentu sebelah kanan saya ya, Ibu Sekwan yang telah memfasilitasi pertemuan pada pagi ini dengan baik. Adik-adik semuanya, tadi sudah diperkenalkan bahwa saya itu adalah Ketua Komisi 1 DPRD Kota Banjarbaru yang membidangi pemerintahan dan hukum, yang di dalamnya
sehingga ketika adik-adik beserta rombongan datang ke sini, alhamdulillah kami ya. Saya kira cukup itu perkenalannya. Kita kembali fokus kepada acara diskusi. Tadi Bapak Ketua DPRD sudah menjelaskan secara jelas dan rinci ya terkait lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah khususnya Kota Banjarbaru. Dan saya tadi melihat adik-adik mendengarkan secara seksama dengan penuh perhatian, dan saya yakin pasti ada hal-hal yang ingin ditanyakan di dalam forum ini. Oleh sebab itu kita akan buka sesi diskusi untuk adik-adik sekalian ya. Silakan apa yang kiranya ingin ditanyakan pada kesempatan pagi hari ini. Baik, kita buka ya segmen yang pertama untuk 3 penanya. Kami persilakan tunjuk ya yang tinggi ya. Satu ya. Yang lainnya ada belum? Satu dulu. Atau ini nanti mewakili semua ya, nggak apa-apa. Untuk menghemat waktu ya, karena baru ada satu, kita akan berikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan ya. Nanti berdiri, kemudian perkenalkan namanya, kemudian apa yang ditanyakan, sampaikan secara singkat tapi jelas. Monggo Adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Maria dari Jakarta. Saya ingin bertanya, apa langkah nyata yang DPRD Kota akan ambil untuk memastikan bahwa pendidikan inklusif atau pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus maupun sarana dan prasarana untuk teman-teman kami di luar sana dengan disabilitas bisa terpenuhi dan terjamin di lingkungan Kota Banjarbaru? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Mohon jawabannya apa atau tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? Sambil menunggu, adik tadi terlalu cepat. Coba namanya dari siapa? Diulang. Saya Asyifa Madrasih. Asyifa ya. Baik, sambil menunggu yang lain, kita akan jawab ya pertanyaan dari adik Asyifa ini. Jadi Pak Ketua, kami laporkan bahwa adik Asyifa tadi menanyakan terkait bagaimana DPRD memastikan pendidikan inklusif ya di Banjarbaru ini bisa berjalan dengan baik, begitu? Ya. Pak Ketua atau ya? Baik, langsung kami akan jawab ya. Jadi dalam hal ini Komisi 1 yang membidangi masalah pendidikan tentu sangat konsen terhadap persoalan ini, inklusif ini. Namun demikian di lapangan sebagai eksekutornya tentu adalah Dinas Pendidikan yang memiliki perangkat-perangkat untuk memastikan ini semua. Jadi dalam hal ini DPRD Kota Banjarbaru memastikan agar hal ini bisa berjalan itu adalah pertama mensupport dari unsur anggaran yang diperlukan, karena inilah yang merupakan salah satu fungsi atau tupoksi DPRD itu adalah bidang anggaran. Bagaimana pendidikan inklusif itu bisa berjalan dengan baik ketika anggaran tidak tersedia. Maka dari itu pada setiap tahun anggaran DPRD melalui Banggar selalu mensupport dari apa yang diprogramkan, yang punya program itu Dinas Pendidikannya terkait hal ini. Berapa biayanya, apa saja yang diperlukan, inilah disitulah DPRD mensupport agar kegiatan ini bisa berjalan
memastikannya bagaimana? Ketika kita sudah memfasilitasi anggarannya cukup sesuai dengan yang direncanakan oleh Dinas Pendidikan, maka kami juga akan memastikan apakah pendidikan inklusi itu dilaksanakan sesuai dengan rencana. Melalui apa? DPRD ada fungsi yang kedua, yaitu pengawasan. Nah, untuk memastikan, maka kita sering mengadakan rapat-rapat kerja dengan Dinas Pendidikan untuk mereview sejauh mana implementasi di lapangan terkait dengan penanganan pendidikan inklusif. Di samping itu kami juga memberikan masukan kepada Dinas Pendidikan ketika Dewan melakukan kunjungan kerja keluar terkait dengan pendidikan inklusif ini, dan di sana ada hal-hal yang baik, maka di dalam rapat kerja itu akan kita sampaikan sebagai masukan untuk penyempurnaan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, nama saya Kim Abdul Aziz dari kelas 8B. Saya ingin bertanya, apa saja upaya DPRD Kota Banjarbaru dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Banjarbaru? Mohon atas jawabannya. Terima kasih. Terima kasih ya, Mas Imam. Imam Abdul Aziz ya. Ya, saya ingin memberikan respon ya. Apakah terkejut tadi ketika ada hal yang salah? Aku gitu kan tadi? Iya, nah itu. Ya. Baik. Jadi pertanyaannya sebenarnya kurang lebih. Ya, kalau tadi fokus pada inklusi, kalau ini secara umum masalah pendidikan Kota Banjarbaru. Ya. Maka jawabannya juga mirip-mirip sebenarnya. Ya. Mas Abdul Aziz ya. Ya, salah lagi. Jadi kalau Mas ini menanyakan secara umum, tadi ini secara khusus ya. Jadi memang peran ya DPRD untuk memastikan ya, pendidikan di Kota Banjarbaru itu berjalan dengan baik. Tentu tidak mudah karena soal pendidikan ini adalah dinas yang memerlukan anggaran biaya yang besar, ya besar untuk pendidikan ini. Dan oleh sebab itu selama ini Banjarbaru juga sudah sedemikian rupa mengusahakan, karena apa, Banjarbaru itu mendapatkan title Kota Pendidikan, itu yang membayang-bayangi bagaimana agar pendidikan di Banjarbaru itu tidak mengecewakan, baik di regional maupun di nasional. Nah, salah satu dukungan yang diberikan DPRD Kota Banjarbaru sebagaimana diatur oleh pemerintah pusat, bahwa anggaran biaya untuk dinas pendidikan itu minimal 20%. 20% itu besar, ya. Mengingat pentingnya pendidikan itu langsung ada delegasi dari pusat. Pendidikan anggarannya tidak boleh kurang dari 20%. Nah, selama ini DPRD Banjarbaru melalui Banggar selalu mendorong dan mengawal bagaimana dengan kemampuan keuangan Banjarbaru ini yang sedang-sedang saja ini, masalah pendidikan tidak terabaikan. Alhamdulillah ya Pak Kepala Dinas, selama ini, selama saya di DPRD, ya itu belum pernah apa yang digariskan oleh pusat itu tidak dipenuhi. Ya, anggaran 20% ini. Untuk tahun ini berapa tepatnya Pak Kepala Dinas? 20 berapa? 21? 26. Nah, 269 miliar untuk pendidikan di Kota Banjarbaru. Nah, buktinya tadi digariskan 20%, Banjarbaru 26%. Itu satu. Secara anggaran luar biasa hubungannya. Nah, secara program di lapangan ini sebenarnya yang tepat menjawab itu adalah Pak Kepala Dinas. Tapi dalam kesempatan ini mungkin tidak perlu Pak, secara umum saya ingin menyampaikan bahwa prestasi ya dunia
dunia pendidikan di Kota Banjarbaru itu sudah banyak yang menjebol gawang nasional, apalagi di daerah. Dan salah satu apa yang sekarang diimplementasikan masalah kurikulum merdeka ini, kami rutin Komisi 1 review dan membanding-bandingkan dengan daerah lain. Banjarbaru is the best, ya gitu. Jadi semua ini tidak akan terjadi jika tidak terjadi kerjasama yang baik antara DPRD dengan eksekutif selaku penyelenggara pemerintahan. Contoh-contoh lain banyak. Bagaimana Banjarbaru itu konsen pada dunia pendidikan. Masalah beasiswa banyak dibutuhkan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Secara detail nanti bisa ditanya kepada Pak Kadis. Dan sebagai bonus, kalau pertanyaannya cuma 2, ya kita kasih bonus. Bonusnya mungkin ada 2-3 menit. Tolong akan saya serahkan ke Pak Kepala Dinas untuk meyakinkan bahwa dunia pendidikan Banjarbaru itu begitu majunya karena kerjasama yang baik. Apakah masih ada pertanyaan? Kalau ada, bonus tidak kita berikan karena saya tahu adik-adik ini punya acara yang panjang hari ini. Ya, tidak hanya ke DPRD tapi mau ke Banjarmasin. Ya, kalau ada satu saja ya, supaya 3 saja. Jadi 1, terserah perempuan atau laki-laki. Ya, kalau tidak ada, oke ada. Berarti Pak Kepala Dinas bonusnya lain kali aja ya. Takutnya bonusnya panjang. Trik apa yang kita lakukan untuk mempersiapkan generasi gitu ya? Siapa Putri? Siapa? Kalista. Ini apa namanya? Kenapa mudanya gitu? Jadi sekarang pendidikan itu bergeser ke arah ke yang lebih digital. Kemarin kita libur nasional, libur internasional ya, COVID, ya kan? 2 tahun. Udah biasa kok belajar pakai PA. Pernah dari Zoom lah, belajar pakai Zoom. Udah install Zoom di rumah ya. Habis itu punya akun sendiri atau orang tua? Akun sendiri. Habis itu lagi melihat bapak ibu guru belajar pakai apa? Iya, aplikasinya apa? Zoom. Bapak ibu gurunya mempresentasikan pakai apa? PowerPoint. Selain PowerPoint ada apa lagi? Canva. Habis itu apa lagi yang lebih susah? Microsoft apa? Excel apa? Ini bapak senang nih, udah biasa ngomong PowerPoint, Canva. Terus sering pakai apa lagi? Filmora tadi ya? TikTok. Punya semua ya TikTok ya? Katakan yang nggak punya, yang nggak punya. Punya? Nggak punya? Alhamdulillah. Instagram? Katakan yang nggak punya. Oke. Twitter? Katakan yang nggak punya. Yang punya Twitter. Nggak apa-apa. Tinggi bang, sudah sampai berapa? Tinggi. Twitter sampai punya Twitter. Oke. Yang punya Telegram siapa? Telegram apa? Jangan malu sama bapak. Oke, sekarang itu. Jadi pertanyaan yang harus dijawab jujur lagi. Yang akun emailnya family terkonek sama orang tua siapa? Katakan yang family link
Bapak Ibu guru, anak-anak ya, hampir 80% di sini menggunakan Twitter dan hanya 5 orang yang katakan mereka silakan ketik. Diaturkan dengan ngobrol-ngobrol sama orang tuanya, sudah ya. Karena ini catatan yang menarik ini. Jadi sekarang di dunia pendidikan itu mengarah ke pemakaian akun. Nah, kalau di sekolah namanya akun belajar. Apa kalau passwordnya? Apa enggak? Password akun belajar masing-masing. Yang enggaknya Pak? Enggak apa-apa. Yang enggak apa saya katakan. Yang enggak apa sama password akun belajar ya. Oke. Enggak apa-apa, sedikit belum enggak apa-apa. Aman. Nah, jadi di akun belajar tadi kalian akan mengakses lebih banyak ke metode-metode yang berbasis roh. Alhamdulillah sudah nyambung. Nanti materi-materi banyak di sana. Nah, inilah supaya kalian punya daya saing lebih. Terus how about using English in your school? You don't have a competition value with other nation. You proud for not speaking English, so you can go to Australia. You cannot go because you don't have English capability skill. You will be as a lower nation. You don't have capability for making connection. It's very dangerous. See, because the science is coming from science, coming from books. Book is coming from language, and most of science is coming from English language. It's very important. See, there is 80 our next generation but cannot speak English. It's very dangerous for me. Nanti nggak yang ngomong itu? Bisa ngomongin nggak? Oh, masyarakat yang balas tadi belum tentu bisa speaking. Nah, ini penting. Tolong semua skill tadi anak-anak kuasai supaya punya daya saing yang lebih bagus. Perkenalkan, nama saya Syafat Mufid. Saya ingin bertanya, kenapa harus ada komisi-komisi dalam lembaga DPRD? Terima kasih. Slowly. Your name, your class, but slow. Nama saya Syafat Mufid. Saya ingin bertanya, kenapa harus ada komisi-komisi dalam lembaga DPRD? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan terakhir ini. Tentu kami akan serahkan Pak Ketua untuk closing meeting. Baik, terima kasih. Pertanyaannya dari Pak Dirsan Isam. Di pertanyaannya, kenapa sih di lembaga DPRD ini harus ada komisi ya? Komisi ini ialah merupakan dari struktur organisasi yang ada di kelembagaan DPRD. Jadi komisi ini ialah susunan. Kalau misalnya kepala dinas pendidikan ini ialah berpegangan tangan dari wali kota. Karena wali kota selaku kepala daerah, kalau dia kerja sendiri kewalahan dia, makanya dibagi per bidang. Per bidang ini ialah tujuannya untuk membantu dan juga meningkatkan tugas dari wali kota. Jadi tinggal mengarahkan dan juga tinggal melaksanakan apa sih diinginkan oleh wali kota itu sendiri terkait dengan bidang pendidikan. Itu kalau di bidang eksekutif kan. Dan kenapa sih di legislatif DPR ini harus ada komisi? Komisi ini ya sudah melekat satu lembaga DPRD. Tujuan komisi itu sendiri ialah
ya tadi membantu tugas-tugas pimpinan dan juga anggota DPRD. Jadi komisi ini adalah cabangnya dari pimpinan DPRD yang ada cabangnya pimpinan DPRD untuk membantu tugas pimpinan dan juga lembaga DPRD. Karena komisi ini lahir adalah satu satuan dari lembaga DPRD. DPRD ada ketua, ada wakil, dan juga di bawah wakil itu ada komisi-komisi yang membinangi. Jadi tugasnya adalah untuk membantu pimpinan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya pada DPR. Komisi ini tugas utamanya adalah pengawasan dari kerja pihak eksekutif. Misalnya ada program-program kerja oleh eksekutif dan berarti contohnya kepala dinas pendidikan terkait program-program dan juga rencana program yang pendidikan. Nah, itu tugas komisi itu adalah mengawasi program-program kepala dinas tersebut, mengawasi program dan juga mensupport anggaran. Kayak misalnya dinas pendidikan itu meminta anggaran sekian setiap tahun, kayak tadi disebutkan sekitar 260 miliar. Nah, 260 miliar ini bisa dihitung kalau persetujuan DPRD. Persetujuan DPRD ini dalam hal ini jalan di bawah DPRD ya komisi. Jadi komisi itulah yang menyetujui anggaran, dan juga kalau sudah menyetujui anggaran itu dalam mengawasi terkait dengan pelaksanaan kinerja. Jadi komisi ini sama lah kayak di bidang wali kota adalah membantu wali kota. Kalau komisi ini adalah membantu tugas-tugasnya oleh pimpinan. Pimpinan itu siapa ya? Ketua dan juga wakil ketua. Jadi sama lah ibaratkan DPRD ini sama eksekutif, coba beda nama tapi tugas dan fungsinya itu saya kira sama saja gitu ya. Ada atasan, ada juga bawahan. Tak lupa pemberian tanda kenang-kenangan SMP IT Khardan Hasanah dengan DPRD Banjarbaru. Setelah sharing session berakhir, siswa-siswi SMP IT Khardan Hasanah Banjarbaru diajak untuk berkeliling ke ruang rapat tempat anggota dewan bekerja.
tanggapannya karena hal ini merupakan suatu hal yang baru bagi kami ya, karena kunjungan ke kantor DPRD ini merupakan kegiatan proyek penguatan profil Pancasila yang sebenarnya ini merupakan pengalaman pertama kami untuk datang ke sini. Jadi ya kami mendapatkan berbagai banyak wawasan dan berbagai banyak ilmu ya yang didapatkan dari ketua DPRD tadi, dari kepala dinas pendidikan, dari komisi 1. Jadi banyak sekali ilmu yang kami dapatkan dan wawasan-wawasan kami tentu bertambah luas. Perasaan kami ya tentu sangat senang ya, karena ini nih pertama kalinya kami kesini, kayak kami mengelilingi kantor DPRD, kami mengetahui lingkungan DPRD ini bagaimana sih. Oh ternyata seperti ini, ternyata kegiatan-kegiatan yang ada di DPRD itu begini. Jadi kami tahu banyak lah tentang para pegawai yang ada di DPRD. Jadi kami tahu nih apa aja sih yang dilakukan para pegawai yang di DPRD ini. Mereka ini melakukan apa aja untuk masyarakat. Jadi begitu. Jadi kami sangat berterima kasih ya karena sudah mau menerima kami sebagai tamu ya untuk berkunjung di kantor DPRD ini. Terima kasih karena telah menerima para siswa, siswi, serta guru-guru, serta pengurus Yayasan Kardan Hasanah Banjarbaru. Agenda hari ini memang anak-anak hari ini sedang melaksanakan profil P5. Jadi mereka dengan tema Suara Demokrasi, alhamdulillah anak-anak bisa langsung berkunjung ke DPRD Kota Banjarbaru sehingga bukan hanya mereka tahu secara teori tetapi prakteknya alhamdulillah kami disambut dengan baik oleh DPRD Kota Banjarbaru. Betul sekali Mbak, jadi anak-anak itu karena memang sudah bukan zamannya lagi anak-anak itu harus kita dikte. Jadi kami sangat melihat perubahan anak-anak yang melaksanakan kurikulum merdeka, mereka sangat kritis dan mereka memahami karena memang kita cukup dekat dengan DPRD. Sesekali orang DPRD bisa datang ke sekolah karena ada katanya DPRD masuk sekolah dan ini alhamdulillah hari ini sekolah yang masuk ke DPRD, alhamdulillah. Kalau pesan saya untuk anak-anak tetaplah terus bersemangat untuk kita belajar. Artinya belajar itu bukan hanya di sekolah tetapi banyak kita terima apabila kita banyak melakukan kunjungan misalkan atau dari hal-hal yang lain, karena bukan hanya kunjungan yang bersifat kepegawaian atau bersifat yang seperti ini, tetapi banyak juga anak-anak yang kita datang untuk ke entrepreneur. Jadi bagaimana mereka mempersiapkan diri mereka untuk tantangan ke depannya. Harapan kami ya anak-anak jangan berhenti belajar karena memang satu-satunya yang meninggikan derajat kita hanya pendidikan. Oke, baik, alhamdulillah ya. Kita salah satu tugas fungsi sekretariat DPRD ini kan menunjang memfasilitasi kegiatan DPRD. Kegiatan DPRD itu sejauh mana sih? Ini kan sinkron dengan Dinas Pendidikan sebenarnya. Mereka punya program P5 dan DPRD sebagai salah satu tujuannya. Nah, itu kami memfasilitasi dalam hal ini menyediakan ruang-ruang waktu untuk agenda dewan supaya bisa menerima anak sekolah dan juga memfasilitasi tempat-tempat di mana-mana yang menjadi agenda kedewanan. Jadi itu alhamdulillah kami juga punya suatu ketertarikan dalam program P5 Dinas Pendidikan ini dan juga bisa memfasilitasi DPRD dalam hal memperkenalkan kepada pelajar bagaimana tugas dan fungsi DPRD. Nah, itu yang jelaskan peningkatan pengetahuan. Mereka generasi muda kita dan mereka tahu kehidupan ke-DPR-an dan itu juga mungkin menjadi pandangan mereka ke depan mau apa dan pengetahuan mereka tentunya bertambah meningkat dan itu satu kebanggaan juga bagi kami. Oh ya, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk implementasi P5 ya, penguatan profil pelajar Pancasila, bahwa Kardan Hasanah ini adalah sekolah swasta yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Jadi mereka mengakses hal-hal seperti ini dalam upaya meningkatkan numerasi dan literasi yang sifatnya langsung praktek. Habis ini mereka kan ke media ya, nah, artinya mereka langsung belajar ke sumber, meningkatkan daya kreativitas, nyusun pertanyaan, memberanikan diri dan seterusnya. Dan saya dengar tadi dari sekolah akan memberikan tugas-tugas
ini harus di create menjadi bahasa Inggris, kemudian resume bahasa Indonesia dan seterusnya. Dan ini tentu akan mudah-mudahan ya bisa mempengaruhi keputusan-keputusan anak-anak kita. Di saat literasi dan numerasi tersebut bisa mempengaruhi keputusan, itulah yang kita bilang bahwa literasi kita bagus. Pandai-pandai untuk beradaptasi, tingkatkan daya saing ya, karena kami lihat bangsa kita ini daya saingnya agak lemah dengan bangsa lain. Jadi anak-anak terus semangat untuk mengakses semua pelajaran ya, yang rajin, sekuat tenaga, tanamkan dalam hati, kepingin apa kamu kelak, kamu laksanakan mulai hari ini. Ya, ini merupakan dari program Dinas Pendidikan lah ya, terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ini ialah bagaimana siswa-siswi ini bisa berkunjung ke instansi untuk menggali potensi pembelajaran tatap muka, ya, mencari suasana baru ya kan, suasana baru yang bagaimana itu bisa berdialog interaktif ke tokoh masyarakatnya langsung. Kayak di sini kan ke lembaga DPRD yang merupakan representasi masyarakat. Ini bisa tatap muka dan juga bisa berdialog secara langsung terkait dengan apa-apa saja yang dilakukan anggota dewan dan juga tugas dan fungsi apa saja ya kan. Jadi tidak bicara dengan teori tapi juga bicara aktif ya kan, bicara hal-hal yang lain kayak misalnya pengalaman, bagaimana bisa duduk dan juga hal-hal yang lain. Ini saya rasa cukup bagus lah terobosan. Terus juga saya harapkan bisa terus dikembangkan lah. Dan juga kami juga di DPRD welcome saja kalau misalnya ada orang mau berkunjung ke sini untuk menggali informasi dan juga pengetahuan. Apapun itu insya Allah kami siap saja dan welcome untuk menerima tamu ya. Ya pertama kita kurikulum Merdeka ini ya, merupakan terobosan bagi kita. Bagaimana kurikulum yang sudah dijalankan ini bisa lebih ada interaktif, bisa berkunjung ke instansi-instansi sehingga kita berbicara itu tidak secara teoritis saja, tapi bicara tentang pengalaman, ya kan? Terus juga pengetahuan terkait dengan tugas dan fungsi suatu lembaga. Kalau kita di sekolah itu kan memang terkaku ya, terpacu dengan teori dan juga tidak mengajarkan hal-hal yang lain seperti apa sih pengalamannya, seperti apa sih dinamika yang pernah dirasakan dan juga melihat secara langsung terkait dengan proses pembuatannya. Kalau di sini kan ada proses pembahasan, ditunjukkan ruang-ruang rapat dan juga ruang-ruang paripurna yang dimana proses itu tidak hanya depan teoris tapi juga secara langsung didapatkan ya kan. Ya berkenalan, tatap muka dan juga hal-hal yang lain yang cukup mengasihkan lah bagi saya untuk menyambut tamu-tamu tadi ya. Ya pertama ini bisa memperkenalkan terkait lembaga masyarakat itu ke pihak sekolah bahwa yang hadir itu semata-mata bukan hanya dari pemerintah kota Soko tetapi juga legislatif sebagai perwakilan masyarakat itu bisa dikenali lah di kalangan sekolah, baik dewan masuk sekolah maupun juga sekolah berkunjung ke dewan. Mudah-mudahan ini bisa tetap eksis dan juga bisa meningkatkan pengetahuan di bagian kalangan pelajar ya. Bukan hanya dewan ini bidangnya untuk aspirasi masyarakat tapi juga untuk pendidikan, untuk pengetahuan dan pembelajaran kita bisa lah untuk memberikan pengetahuan kepada sekolah-sekolah ini ya. Semoga dengan ajang Sana Pelajar ini, Dewan Masuk Sekolah atau Sekolah Masuk Dewan, tercipta sinergi yang erat antara Dinas Pendidikan dan DPRD Kota Banjarbaru agar semakin meningkatkan sarana dan prasarana demi kemajuan dunia pendidikan. Nah pemirsa, demikian tadi ajang Sana Pelajar ataupun silaturahmi antara siswa-siswi SMP IT Kardan Hasanah Banjarbaru dengan DPRD Kota Banjarbaru beserta Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru untuk mendukung
program P5 dalam kurikulum Merdeka. Besar harapan dengan dilaksanakan ajang Sana Pelajar ini bisa memberikan informasi seperti apa fungsi dan juga tugas dari DPRD yang erat kaitannya dengan dunia pendidikan. Akhir kata, saya Fatia mewakili kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.